Halo Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Dan kali ini berjumpa lagi dengan trio singa. Singa. Jadi apa? Masa kucing? Kita kelinci. Kalem banget. Lu gak lihat dari tadi gue Gak diem ada. aja. Ceria Wah. gitu kan. Iya memang Bang Adam kali ini kesannya geek banget ya. Geek. Anda suka main game? Game apa yang lagi dimainin sekarang? Gak ada gitu. Cuman mau merencanakan minggu depan. Apa tuh? Game cacing-cacing. Yo. Ada ya. By the way, pasti udah banyak penonton yang kangen dengan kita bertiga, Bang. Kangen nggak? Gak Atau perasaan gue doang? Kalau nggak kan gue sihir lo ya. Nah, tuh. Hati-hati lo ya. Dan kali ini tuh kita ngontenin sesuatu yang tidak biasa lagi. Lagi dan lagi dan lagi. Selama ini udah lama nggak ke situ lagi sih. Iya. Kita akan kemana nih, guys? Biasanya kan kalau kita tuh konten kalau nggak sains ya problematika hidup. Nah, Gitu. Sekarang ini kita konten tentang apa, Bre? tentang apa nggak? Ya, sekarang kita mau ngebahas tentang apa ya? Hal mistik yang udah lama kita tinggalin, Bang. Ditinggalkan? Bukan. Kita udah lama nggak bahas. Di Kita sini. ngebahas, iya, kita udah lama nggak ngebahas tentang ini tuh. Berarti udah setahun atau 2 tahun yang lalu ya? Ada yang inget gak? Tahun lalu sih. Tahun lalu ya? Iya, udah setahun yang lalu sih. Udah Kita lama. bakal ngebahas tentang scroll naga. Wah, dari Knight Templar yang sebelumnya ya. Kalau kalian pada lupa boleh dicek kembali terakhir tuh sampai mana Bang Adam ngebacain scroll Templar itu gitu. Nah, kali ini kita akan menemani Bang Adam aja ya. Gua sama Arga tuh cuman ya apalah kita. Iya. Ya. Lihat gue figuran aja. Gue NPC. Gak ada NPC dari mana? Tapi Bang Adam butuh kita. Wah, Iya kan Bang? Awas kalau enggak. maksa banget. Kalian paham kan? Sudut pandang menjadi pemimpin Dewa Warrior. Penuh dengan paksaan. Bercanda guys. Tenang, Bang Adam itu kita pelihara dengan baik. Bicara dengan baik. Udah, mungkin nggak boleh kelamaan katanya Bang. Iya. Semua orang butuh action. Oke, langsung Bang, masuk. Lu butuh apa Bang? Maksudnya butuh dikompor-komporin dulu atau Cukup sih. cukup ya? Mood gue udah balik. Gue kan sebagai otak nyimas depan gue harus butuh mood gitu ya. Oh. Jadi gini. Kayak ratu. Jadi gini guys. Semua yang akan kita ceritakan itu dari sudut pandang supranatural ya. Tetap harus dikritisi, tetap harus dianalisis gitu kan. Karena jangan sampai kita punya iman buta dan kita juga nggak memberikan sebuah pemahaman buta ke kalian. Butuh tetap dianalisis. Oke, baik dari kita pribadi maupun dari kalian. Karena pengetahuan yang gue sampaikan itu dari sudut pandang sebuah frekuensi yang gue sebenarnya juga belum tahu itu apa. Jadi tetap akan kita analisis dan kritisi, termasuk kalian. Ya, cuman semua yang gue sampaikan pun itu tetap gue filter di saat gue menyampaikan. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin gue sampaikan, ada hal-hal yang tidak gue sampaikan. Karena kan terlalu sensitif. Bisa kalian terima di saat pengetahuan kalian di level yang mungkin sudah di fase yang banyak tahu, mungkin kalian bisa menerima pemahaman itu. Ada yang mungkin kalian yang menonton ini belum banyak tahu pengetahuan dan pada akhirnya kalian jadi negative thinking. Jadi maka itu di guanya harus memfilter apa yang harus disampaikan dan tidak disampaikan. Intinya di sini full astral frekuensi. Ya. Itu aja dari sudut pandang supranatural. Dan kita akan ngebaca tentang scroll naga ini. Sebuah scroll pemahaman yang disimpan dari sebuah frekuensi energi lah. Dia disimpan di situ datanya. Nah, dan ini punya frekuensinya. Jadi kalau dia nggak sesuai dengan frekuensinya, scroll ini nggak bisa dibaca. Oke. Jadi kuncinya adalah frekuensi.
Ya, kunci untuk mengetahui si objek ini, objek yang punya sumber pengetahuan ini, itu butuh frekuensi. Nah, kita tuh kan punya frekuensi. Kalau frekuensi kita fluktuatif dan nggak cocok sama si frekuensi yang mau kita tuju, kita tidak akan pernah terkoneksi. Oke. Ya, jadi intinya kuncinya adalah frekuensi itu sendiri. Di saat kalian mau mencari tahu kebenaran dan pengetahuan, kalian harus memperbaiki diri kalian dulu, termasuk gua, untuk mendapatkan kunci itu. Ya, baru kita bisa membuka si pengetahuan ini. Betul banget. Ngerti kan ya? Makanya sulit banget mencari kebenaran itu, apalagi mencarinya di saat sambil tiduran terus nonton TV. Wah, itulah yang kebenaran, itulah Tuhan, itu is bullshit lah guys. Dan satu lagi, ini adalah sebuah unek-unek gue pribadi ya. Buat siapapun yang di luar sana, gue nggak akan pernah setuju sama semua orang di luar sana yang berdebat tentang kesadaran ketuhanan dan semua unsur dari supranatural spiritual kalau hanya dari sudut pandang tekstual. Teks, gue nggak setuju, gue nggak terima, kecuali kalian hidup di dalam nilai atau dimensi supranatural dan spiritual, itu baru bisa ada perdebatan, baru ada bisa diskusi. Kalau hanya sekedar tekstual terus berdebat terus egois, gua rasa itu nggak sah. Itu nggak sah sih. Secara sudut pandang ya gue nggak terima aja. Karena di saat sebuah tekstual dan lo nggak hidup di dalam situ, bagaimana lo merasakan itu ada atau tidak gitu. Hanya sebuah pengetahuan teks, terus lo merasakan bahwa itu benar itu tidak. Gue sih ngerasa itu nggak sah ya. Jadi jangan berdebat, jangan egois, jangan berstatement apapun baiknya di saat lo cuman tahu tekstual dan lo nggak merasakan itu apa, dan lo nggak paham itu apa, dan lo nggak meneliti bahkan itu apa, cuman baca tok. Better lo nggak boleh, saran gue lo nggak boleh berstatement apapun itu. Lo nggak punya kewajiban di situ. Jadi jangan ngomong apapun di situ. Kecuali memang lo hidup di dalam dimensi spiritual, supernatural, dan lo punya banyak pengalaman di situ. Lo boleh nyampein sesuatu, atau boleh diskusi, atau boleh debat. Setuju. Boleh. Cuman kalau cuman teks doang, better lo diem. Di situ untuk siapapun itu lah ya. Jadi saran gue, saat lo tahu teks doang, better lo menerima informasi dan menganalisis terus sampai di titik lo masuk ke dalam dunia spiritual dan supernatural itu, dan akhirnya lo tahu hukum itu tuh apa, sistem itu apa. Oke. Baru sah. Itu ya ini perspektif gue ya gitu loh. Perspektif gue. Tapi kalau fase hanya membaca dan belajar, mending diem, nggak usah menyimpulkan sebuah hukum gitu. Kecuali lo udah yakin itu, kecuali ya lo udah merasakan itu apa. Sedangkan di kitab suci itu kan banyak hukum-hukum ya, bukan satu hukum dong, banyak banget hukumnya. Bahkan hukumannya itu ada level nih, level 1, level 2, level 3. Bahkan hukumnya kadang-kadang seolah-olah berbenturan. Nah, gimana lo memahami, dimana lo bisa menganalisis mana yang lebih tinggi, hukum A atau hukum B? Mana yang paling harus dipegang, hukum hak atau hukum keadaan atau hukum ketidaktahuan? Mana yang lebih tinggi di situ? Di saat lo cuma tahu teks. Jadi please lah, buat kalian yang cuma teks doang, nggak usah ngebahas hukum spiritual dan supernatural. Yang ada apa ya? Teori jadinya. Iya, teori dan keegoisan doang. Gitu. Kecuali memang lo sudah explore ya, satu teks itu, satu teks hukum itu lo explore, lo teliti, lo tahu banget itu apa, itu baru boleh. Cuman kalau cuman tahu teks, satu teks doang lo udah seolah udah tahu hukum, ya buat gue nggak bijak sih dan nggak sah sih. Nggak valid. Iya. Dan ingat, ada semua statement itu ada pertanggungjawabannya di situ. Di saat statement itu nggak ada dasar sebuah kebaikan, data lo bakal rusak, dan data orang yang ngedenger itu juga pasti rusak.
Jadi ikut mencemari ya. Ya, Membawa itu kerusakan. yang dimaksud dengan sesat atau dosa itu tuh itu. Jadi data lu rusak yang menyampaikan, data orang yang nerima pun jadi pada akhirnya rusak. Hmm. Mungkin gue sederhanain dikit ya Bang, dari soal lu bilang bahwa dari teks doang itu nggak valid. Kalau dari maksud Bang Adam tadi, untuk seseorang bisa meneliti suatu teks itu, berarti kan kalau kita ngomong meneliti, bukan berarti kita baca terus langsung diserap, langsung paham, langsung bisa kita jelasin ke orang. Itu bahaya ya, karena bisa jadi interpretasi yang mungkin bisa menyimpang atau tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi di situ sebenarnya dalam meneliti kita tuh butuh waktu. Waktunya ini apa sih gitu? Itu berarti ada waktu yang harus kita gunakan untuk membedah lagi dari teks itu gitu loh. Kita bedah lagi, terus mungkin juga kita harus mengalami dulu. Baru kita bisa tahu tuh rasanya apa dari si teks itu. Atau kita harus observasi dulu dari banyak kondisi dan banyak hukum-hukum yang lain gitu. Baru bisa dapet makna dari satu ayat atau teks itu tuh apa gitu loh. Jadi itu perjalanan panjang sih ya Bang ya. Iya. Kecuali lu punya satu opsi, satu lagi opsi. Lu punya banyak fitur untuk membedah sebuah satu teks kalimat di kitab suci itu atau sejarah. Lu boleh kalau lu banyak fitur gitu loh. Cuman kalau cuman fitur pengindrawian dan lu baca doang, ya lu udah gagal di situ. Itu sih. Benar banget sih, Bang. Karena memang sejatinya ada lapisan dalam gimana ya memahami sebuah kitab suci itu. Dari teks itu. Berarti kan ada, itu kan cuman apa ya, black letter of law aja. Tulisan tinta hitam di atas kertas doang. Ketika itu diinterpretasikan masuk, belum tentu itu yang dimaksud. Ya. Jadi yang lu jelasin tadi memang betul. Bukan nggak berkewajiban, tidak punya hak orang yang nggak ada pemahamannya. Jadi nggak boleh diucapin kan. Dia harus ngerasapin dulu, dia teliti dulu, ditelaah dulu. Karena ketika dia menyampaikan sesuatu yang tanpa dasar yang lengkap ya, jadi bukan cuma berdasarkan satu itu doang, ya pasti jadinya mau nggak mau jadi sesat atau disebut gitu. Sesat berpikir ya, kita bilang sesat berpikir, atau akhirnya menyebabkan tadi lu bilang definisi lu tepat banget sih itu, datanya jadi rusak, data berpikirnya terkait si hukum ketuhanan seakan-akan cuman letter lock yang ada di situ doang. Padahal ada deeper meaning gitu di dalam situ. Itu yang terkadang memang akhirnya, karena gini ya, gue ngerti sih pola ini terjadinya memang udah dari dulu sih. Orang-orang tuh mulai mencoba menginterpretasikan sendiri karena dibolehin. Tapi permasalahannya kan ada yang layak, ada yang gitu. Meneliti itu adalah hak semua individu ya. Cuman menyampaikannya menyampaikannya tuh harus hati-hati banget. Karena belum tentu konteksnya sesuai dengan apa yang dimaksud di situ, dan belum tentu sesuai sama kondisi orang yang mendengarkan. Iya. Disinilah hukum diam itu emas terjadi. Mendingan diem. Karena itu asal frekuensi hari ini kita nggak jadi. Nggak ada. Langsung di cancel lagi. Tenang, jadi. Cuman maksudnya kita nggak terlalu sering melakukan action kayak gini di channel ini gitu, karena kan kita di sini memang tujuannya mau lebih banyak edukasi gitu ya. Jadi kalau edukasi itu kan berarti sesuatu yang udah benar-benar kita teliti banget, observasi banget gitu. Kayak gitu. Nah, konten yang kali ini karena ya kita nggak tahu apa yang akan ditemuin di berikutnya di scroll itu gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kritis dalam menonton konten yang seperti ini gitu. Harus benar-benar kayak ya udah ditampung aja dulu, jangan langsung mengkonklusikan gitu. Jangan langsung oh gini, jangan membiarkan pikiran liar kalian tuh menguasai kalian gitu. Kecuali kalian udah banyak pengalaman, banyak fitur untuk membedah sebuah kondisi. Kalian paham tentang psikologis, kalian paham tentang spiritual, kalian paham tentang supernatural, kalian paham tentang energi, silakan di situ. Tapi kalau kalian cuma penginderaan doang, nggak layak sih buat gue. Nggak usah.
Iya, boleh untuk kalian kritisi secara pribadi. Di saat lo sampaikan, lo adalah manusia yang nggak bertanggung jawab sih buat gua. Di situ sih. Contoh kasus sih. Di saat ini adalah cerita lama lah ya. Tapi kita kan bisa ngelihat standarisasi orang ini di mana gitu. Memang deep sih. Banyak pemuka agama bilang indigo tuh penyakit. Gue ngerti. Just it di situ doang. Ngerti? Hmm. Di situ doang. Nggak ada kesimpulan kenapa dibilang penyakit, kenapa kenapa dia bisa sakit, nggak dijelaskan di situ. Ngerti? Buat gue yang pada akhirnya ada dualisme orang yang menerima, ada yang setuju dan nggak setuju. Karena hanya sebuah pengetahuan tanpa ada itu jatuhnya hanya sebuah Informasi. hukum untuk hukum untuk sebuah peraturan untuk ya untuk langsung melabelkan aja kan. Tapi pengetahuannya apa di situ. Nah, kita ini yang meneliti ini adalah orang-orang yang paham bahwa kita tuh butuh dua hal, hukum dan pengetahuan. Kita nggak bisa disuruh-suruh doang. Lu harus baik gitu loh. Nah, baik kenapa gue harus baik gitu loh. Nah, kita tuh lahir dari orang-orang yang seperti itu, guys. Kita nggak mau disuruh. Kita maunya harus cari tahu kenapa kita harus melakukan itu. Nah, sejatinya wajib banget yang namanya pengetahuan itu harus ada hukumnya, hukum harus ada pengetahuannya. Jangan cuman instruksi doang. Di situ, karena buat gue pribadi di saat instruksi itu ada hukum atau aturan itu ditegaskan, cuman nggak ada pengetahuannya. Apa nilainya? Itu. Makanya pada akhirnya banyak orang yang nggak percaya agama, banyak orang yang percaya pada akhirnya nggak beriman. Ya nggak salah sih. Ya kecacatan dari orang-orang yang menganggap jadi pemuka agama itu adalah karir. Ya pada akhirnya efek sampingnya sekarang. Betul. Banyak orang yang ya buatku pribadi sadar nggak sih ya? Banyak orang yang sadar bukan karena dijelaskan sama pemuka agama. Banyak orang yang sadar gara-gara apa? Dunia mau chaos. Realitanya kan kayak gitu kan. Udah Banyak, ngalamin. Ya kan? Banyak orang yang sadar gara-gara ketakutan dunia itu mau chaos, bukan karena sadar memang harusnya sadar. Iya sih, betul banget. Di situ. Ya itu aja sih buat gue pribadi, lebih ke belajar bijaksana aja. Di saat lo tahu hukum, lo harus tahu pengetahuannya. Kalau lo belum punya dua ini, dan lo belum merasakan ini itu apa gitu, ya baiknya stop sampai di diri lo aja, gak usah lo sampaikan, kecuali sesuatu itu udah valid dan lo yakin banget itu benar gitu. Ingat, ada yang namanya data, ada yang namanya dosa. Jadi setiap yang lo sampaikan hati-hati gitu, jangan memberikan sebuah dongeng gitu. Dongeng imajinasi, ya pada akhirnya muncul hanya pengharapan kosong. Ya sih, pengharapan kosong. Terus pengharapan kosong, mungkin banyak orang yang statement banyak ke pelaku spiritual supernatural gitu, atau tokoh agama gitu, mungkin banyak yang seolah-olah menyadarkan lo, cuman lo sadar nggak doa lo belum tersampaikan, berarti tetap ada puzzle yang kurang atau ada yang salah di situ. Pahami ya, di saat ciri-ciri di saat iman kita sudah tepat adalah berkah itu datang. Bukan lo tahu baik doang, tahu buruk doang, nggak berhenti di situ. Ciri-cirinya adalah outputnya. Output lo merasa terberkahi. Berkah ini bukan suges lo ya, tapi memang lo terberkahi. Ya, ada sebuah energi yang selalu melindungi lo, bukan cuma pikiran lo. Berarti itu udah tepat. Lo berdiri di iman yang tepat. Cuman kalau hanya sebuah sugesti lo doang, lo seolah-olah tahu mana yang baik, mana yang benar. Lo buat gue itu masih nggak lengkap. Ada yang masih harus diperbaiki di situ. Itu sih.
ya jadi ceramah ya. Biasa ya, kalau ketemu dua orang ini kayak banyak ceramah. Tapi emang bener sih. Ada semua kata kesalahan ini bener gitu sih. yang gue harus sampaikan. Ngerti nggak sih? Gue paham. Itu keresahan yang pasti gimana ya? Belakangan ini muncul banget di kita. Kayak banyak banget. Gue pause ya. Intinya salah nggak gue menyampaikan? Enggak. Kita Benar. yang tahu lihat orang sesuatu yang nggak benar, ada pengen bawa menyampaikan ya. Iya. Pengen ada kesalahan, Itu kan maksud saya. reaksi dari hitam dari gimana ya? Kita kemarin gini lah ya. Ada orang yang disekap 3 tahun gitu ya. Terus tiba-tiba media sosial heboh dan muncul kan berarti dalam hati mereka itu cahaya keadilan gitu untuk kayak kok ada orang kayak gini ya, berontak. Tiba-tiba mau menghakimi Tiba-tiba orang menghakimi orang itu dan sebagainya. Orang jahat Berarti itu. kan ada keadilannya muncul dari kegelapan ya. Iya. ada reaksi. Ada reaksi. Nah, berarti memang pada sejatinya kegelapan ini memang harus diketahui dulu untuk bisa mencapai cahaya gitu. Ya. Nah, permasalahannya kalau saat ini kita bilangnya pemuka agama ya, terserah agama apapun. Mereka terjebak di dalam pemahaman, oh dunia ini hanya ada putih. Iya. Gue rasa sebenarnya disitulah core permasalahannya ketika ngomongin orang-orang yang coba ngomongin supernatural spiritual, jadi seakan-akan bebas ngomong apa aja. Iya. Tanpa batas, tanpa hukum, tanpa adanya pemahaman bahwa oh ya gue boleh ngomong gara-gara pemuka agama ini boleh ngomong. Ya contohnya kayak Abuya Gufron. Iya. Itu salah satu contoh kasus loh guys. Gitu. Ya itu Contoh percontohan. Bener-bener itu percontohan yang kita bisa lihat ada hitam dan ada putih, udah gitu aja. Nah itu. Gitu. Intinya memang sebenarnya ada pertanggungjawaban di setiap penyampaian yang kita sampaikan, apalagi ke publik ya, banyak orang gitu ya. Ke orang cuman tetangga aja kita kasih informasi salah aja itu udah ada pertanggungjawaban sendiri loh guys gitu. Jadi hati-hati dalam menyampaikan sesuatu karena di zaman modern ini informasi beredar tuh banyak banget, saking banyaknya. Tapi gimana ya, cara menyampaikannya itu kadang nggak dipikirin pertanggungjawabannya bagaimana kalau berkepanjangan gitu. Saking banyak info di media sosial, di mana semua orang sekarang kan bebas untuk berpendapat gitu ya. Semua orang bebas untuk bikin YouTube atau bikin channel apapun, terus bercerita di situ dan lain-lain gitu. Tapi satu hal yang mungkin banyak yang nggak sadar atau lupa, ya di situ ada pertanggungjawaban sebenarnya di setiap kata-kata yang disampaikan di situ. Itu ada loh orang yang mendengarkan, soalnya ada yang mendengarkan dan percaya, ada yang mendengarkan terus jadi keikut atau apapun itu gitu. Jadi ya intinya dari tadi ngomong bukan cuma pemuka agama bang ternyata gitu loh. Semua orang sekarang yang berusaha untuk memberikan informasi atau output apapun itu ya ada penanggung-jawabannya sebenarnya. Jadi data liar sih. Iya benar. Data liar. Dan kita yang mendengarkan juga harus punya filter yang tebel lah istilahnya gitu. Data liar Gitu. Nah oke, kalau gitu kita mulai masuk ke bagian astral frekuensi ya bang. Iya. Ya, dari tadi kita Bang Adam bilang frekuensi, ya karena itu kita namanya astral frekuensi kan. Iya. Kan di El Warrior ini lengkap ya. Ada pengetahuannya, ada nasihatnya, ada hiburannya. Ya pokoknya ibaratnya ibaratnya 4 sehat 5 sempurna guys. Hiburannya kurang bang. Ya gimana? Sesuatu yang biasanya nggak sesuai dengan ekspektasi lo kan? Ada pahit sih. Coba lu menghibur dikit lah, Nggak ada. Ini mah jadi itu kita mah pahit-pahitan. Kita pahit-pahitan aja. Gitu. gimana bang? Lu udah cukup panas untuk Cukup. astral frekuensi? Cukup. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke. Dibuka dengan apa dulu ya bang? Kan terakhir itu kita ngebahas tentang seorang wanita lah ya. Wanita suci. Wanita suci dan ceritanya lah ya, dari sudut pandang Si scroll. ini ya. Nah sekarang kita coba balik lagi. Scroll ini nggak bisa dipaksakan. Dia bisa dia ibaratnya masuk ke frekuensi dia akan ngebawa di situ, ngebawa sebuah catatan di situ sendiri. Jadi nggak bisa gue tentuin sebenarnya yang karena dia tuh suka loncat. Dia kan ini mungkin di awal gue ingetin lagi ya. Dia kan kayak sebuah gulungan ya bang ya. Iya. Gulungan yang ada di kepala sebuah kayak astral naga gitu ya. Kenapa gue mempertanyakan gini ya Fanny? Sorry gue potong loh. Kenapa ya semua unsur-unsur yang mau kitab suci, mau apa ya, yang hal-hal yang ya masalah Catatannya. kenapa loncat-loncat ya? Kenapa ada ayat di sini, dia tiba-tiba nanti di situ? Tahu ya? Ya karena kalau berurutan itu ciptaan manusia.
Mungkin. Kalau terlalu berurutan kan, ini kan kita ngomong puzzle ya Bang ya. Iya, kayak aneh aja. Gua Ada kadang-kadang part kejadian konteks pelajaran tertentu sih. Menurut gua lebih ke sana. Jadi kayak nggak bisa. Misalnya gini lah. Kalau kalau misalnya ada pelajaran dari A sampai Z, Hmm. berarti permasalahan berhenti dari A sampai Z. Sedangkan kalau permasalahannya lebih luas dari A sampai Z gimana? Ada A1, ada A2, Bercabang-cabang ya. bercabang-cabang kan. Berarti kan nggak bisa. Jadi dia nggak akan logis kalau itu Terlalu berurutan. terlalu berurutan, dan nggak bisa dibilang itu sebuah dokumen dari kitab yang disebut kitab suci. Menurut gue itu ciptaan manusia kalau berurutan, karena berurutan itu kan kebutuhan otak untuk melogikan sesuatu. Sedangkan frekuensi beda. Berarti yang gue tangkap di sini adalah semua tercipta by kondisi, Kondisi. misalnya. Kondisi Iya. dan informasi yang ada. Betul. Iya nggak sih? Kan scroll itu kemarin kata lu panjang gitu kan. Kayak sebuah informasi banyak gitu kan. Itu Dan kata sejarah. Betul. tapi yang pas lu baca itu, lu bacanya berdasarkan kayak gulungan dari atas ke samping atau ke bawah atau gimana, atau lu Jadi gini, kebukanya yang mana gitu? kan berarti kenapa disebut astral frekuensi? Kita tuh lagi mengubah yang kita materi ini, kesadaran materi ini. Gue ubah dalam bentuk hanya energi frekuensi dong. Iya, Bang. Oke. Nah ada sebuah hukum. Jadi ada dimensi. Scroll naga ini punya dimensi sendiri. Pasti. Dimensi sendiri. Nah, di mana fase mungkin dia ngikutin frekuensi gua. Oh, lo kayaknya buka bagian sini dulu lah. Ya, dia Ngerti kan? Jadi gua ngikutin hukumnya. Hukum di scroll itu. Kayaknya lo buka di sini dulu lah. Kayaknya udah cocok. Jadi Ada berdasarkan levelnya. level kesadaran yang Iya. ngebuka juga ya. Karena mungkin gue buka di saat gue buka sesuatu yang itu pasti gue agak bingung sih mungkin ya. Mungkin ada sebuah hukum yang juga gue tahu terus tiba-tiba mungkin nggak sesuai dengan pemikiran gue, jadi gue bingung sendiri mungkin. Makanya dibukanya diarahinnya ke sini dulu Iya. gitu. Padahal kan gue gak bisa jadi filter dong. Sesuatu yang tidak lo ketahui, gimana cara jadi filter? Nggak bisa. Nggak Ya, mungkin. Nggak bisa. Di situ itu yang gue tangkap kayaknya si scroll ini dan semua kitab-kitab yang gue ketahui ya, kayak ada sebuah dimensi atau aturan hukum ini berdasarkan, tapi tetap berdasarkan si frekuensi itu. Oke. Di situ. Tapi jadi di sini kita paham, semakin banyak pengetahuan kita, makin berubahlah frekuensi hidup kita. Oh, itu Di jelas. situ. Ya, tapi pengetahuan yang diinstal ya guys, bukan pengetahuan yang hanya lo ketahui, Cuma tahu. tapi tidak lo jalanin, tidak akan pernah nyampe. Di situ. Ya. Di situ. Buang-buang waktu sih. diinstal. Dengerin pengetahuan kayak gini pun kalau memang nggak ada, gimana ya, nggak dipraktekin, nggak dicobain, nggak coba didalemin, nggak coba dimaknain, nggak coba dibedah, Ya bisa. konten ini nggak berguna buat kalian. Nggak ada konten L-Warrior sedikit pun yang akan berguna, atau pengetahuan bahkan dari kitab suci pun yang berguna kalau lu nggak coba ngebedah. Maka tadi kita udah ngebahas terkait tentang pembedahan dulu, tapi itu haknya si manusia gitu, haknya si makhluk itu, nggak apa-apa. Permasalahannya sampai ke hak yang kedua untuk nyampein lagi beda kan? Beda. Iya, Beda makanya hukum. bener banget, beda hukum. Ya. Nah sekarang kalau misalnya pengetahuan yang berbahaya disampaikan sama orang yang belum mampu menangkapnya, itu alasan kita ngebatasin kan? Iya, membatasi. Ngebatasin. Di situ. Oke, kalau gitu enggak, silakan mulai. Ya. Nggak ada, lu dong. Coba. Tidak. Tidak gitu. Ini gue yang mulai nih. Iya. Terus kita nanya sama siapa? Oke, gue coba ya. Udah lama lagi buka scroll ini. Coba. Ya Tuhan, jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat dan semua energi jahat dan semua niat jahat. Dan tunjukkanlah kebenaran yang sebenar-benarnya yang ada pada Engkau. Amin.
Satu. Itu sebenarnya naruh di mana sih, Bang? Ya, gue harus ngikutin konsep mereka lah. Nyimpannya di mana. Oke. Sama kayak kitab yang tabib itu sih. Iya, gue paham sekarang. Mungkin gue pengen nanya dulu dari ini kali, Bang ya. Ini pertama kali ditulis kapan? Balik lagi kak. Gua adalah frekuensi yang ikut dari hukum di sini. Nggak bisa dicek, nggak bisa di-track. Gue tuh lagi coba untuk gini. Tadi kan ada sebuah skelibet Napoleon atau seseorang yang berdiri di atas sebuah kayak sigil gitu. Nah, gue nggak paham ini. Gue berdiri di sebuah gambar. Oke. Ada Napoleon, ada pria. Gue nggak tahu kayak sebenarnya kayak pria yang berjubah putih. Ingat ya, kostum nih. Kita nggak tahu nih dia sebenarnya siapa gitu kan. Berjubah putih dan berdiri di atas sebuah gambar kayak sigil gitu. Gue nyebutnya sementara ini sigil ya. Oke. Ini simbol gitu dua ya? pilihan Sebuah cerita atau gimana? Kemungkinan. Oke. Gue coba masukin sebentar yang pria yang sigil ini. Taruh ya. Wah, terlalu banyak tanggal. Ini agak lebih sulit dari baca kitab astral sih. Ibaratnya banyak catatan, nggak ibaratnya gini ya. Ada buku yang udah kita beli buku nih, banyak kan udah ada bukunya. Tapi di sini ada catatan lagi, kecil-kecil gitu kan kayak. Ada catatan kaki lucu banget. Iya, kayak ada catatan gitu loh. Kayak ibaratnya gini, ngebahas ini, tapi ada chapter Musa di situ ada. Ngerti kan? Ada chapter lagi tentang yang dulu-dulu kayak banyak catatan. Tua juga. Tapi maksudnya di sini itu adalah kayak ini nyambung loh. Ada penjelasan gitu. lagi. Kayak ini balik lagi kan catatan dari manusia. Jadi dia nyatet supaya juga. Oke, Bang Ustaz. Catatannya para knight waktu itu kan. Iya, gitu ya. Si para knight itu. Para knight Cuma kalaupun mau misalkan banyak orang yang berstatement, "Bang, jangan sendirian segala macam." Ya gimana nggak sendirian? Walaupun ada orang yang bisa asal frekuensi sekalipun gitu. Kalau dia nggak mempunyai kapasitas pengetahuan sains supranatural spiritual yang sejarah yang memang dia ngerti, ya percuma sih ya asli ibaratnya lo ngajak temen yang nggak tahu apa-apa, sini deh kita bedah, mana nggak tahu lah dia pasti. Ngerti kan maksud gue pribadi, yang pada akhirnya dia hanya berasumsi berdasarkan ketidaktahuan itu. Iya, sabotase kepala sendiri aja. Iya, jadi bikin gue garuk kepala nambah nanti. Iya, benar. Dia berhubungan sama Musa, berarti ini catatan manusia. Berarti dengan katanya Templar itu adalah penulis kesekian. Iya, kayak bisa dibilang diteruskan. Bisa dibilang gitu. Perhatian dulu ya. Itu siapa dulu, Bang? Ini siapa ya? Mungkin ada nama. Dia siapa? Ini nih kayak, ntar dulu ya, gue rasain dulu ini energinya apa ya? Oh, sakit. Oke. Dia tuh kayak kita gak? Kayak hakim gitu loh. Oke, paham. Gue nggak bisa berstatement itu nabi atau bukan ya. Gue nggak berani menstatementkan itu. Cuman dia orang yang kayak, tapi lu bisa sebut dia seorang sufi bisa. Terus berkumis berjenggot gitu. Enggak ngeliat mukanya. Oh. Cuman kayak sorban. Dia tuh kayak duduk bersila di atas sigil ini. Dia tuh lagi coba memahami gitu loh. Ini mistik art, Bang. Guys, ingat ya, kita menganalisis bareng-bareng. Ingat, kita penelitian bareng-bareng. Jadi, dia ini sedang mencoba
meminta bantuan. Ya, meminta bantuan. Dia mengirimkan sebuah Permintaan, pesan. ini ya, statement Sufigo tuh juga gue bingung sebenarnya gini. Kita ngomong dia adalah pelaku spiritual supernatural, ya, kita ngomong ya. Dan dia mencoba untuk memanggil bantuan. Ngerti. Oke. Gini, istilah diksi sigil ini gue ganti deh gitu, biar kalian nggak negatif thinking dengan kata sigil ya. Simbol. Sebuah simbol. Dia jadi duduk bersila dia di antara simbol-simbol ini gitu loh. Rangkaian huruf aja loh dari tadi. Ya, bukan huruf, ini gambar. Gambar, iya boleh. Kayak run. Gambar bentuk MOP yang gue buat gitu. Yang kayak gini. Lingkar-lingkar. Oh. Lingkar-lingkaran gitu lah. Oke. Lalu? Masalahnya apa sih, Bang? Belum tahu nih gue nih, kenapa dia melakukan itu. Iya. Itu di masa Napoleon kan? Bukan. Oh, tadi kata lu Jauh. Napoleon. Ada dua opsi. Oh. Napoleon atau ini. Oh. Sebenarnya gue tadi kan pikir Napoleon aja, tapi ini kayaknya menggugah selera pengetahuan gue kan. Oke. Ngapain ya di situ juga? Menggugah selera. Ini tampak unik gak? Lu liatin aja, ada sebuah Gak tahu. gambar seorang yang berjubah putih Iya, gua- duduk Terus di ada atas gambar-gambar. simbol-simbol. Iya. Cuma bukan tentang gini loh, gue diksi single itu gue agak relat karena gue nggak tahu ya maksudnya membahasakannya apa. Makanya gue ganti diksinya lebih ke gambar. Ya mistik Iya. apa aja lah. Ya. Simbol-simbol lah ya. Ya. Nah, gue coba baca dulu. Jadi dia itu menurut teks di sini, tulisan di sini. Jadi katanya tuh dia itu sedang melawan sebuah kondisi di mana The Monster ini memanipulasi cuaca. Cuaca. Jadi kalau yang gue tangkap di sini ada perseteruan antara universe dan The Monster saat itu, di mana The Monster ini berhasil memanipulasi cuaca. Yang mana sebenarnya itu kekuasaan dia. Gelap banget cuaca di situ tuh. Nah, si universe ini, orang universe ini, dia tuh lagi berusaha untuk apa ya, membalikan keadaan itu. Ngerobek gitu. Dan ternyata pas gue buka lah, pas gue cek lagi, dia tuh nggak sendirian. Ada banyak orang di belakang situ. Cuman agak jaraknya agak jauh. Ini mah gurunya lah ya. Mungkin ya. Iya. Orang-orang seperti apa tuh? Dan itu jubah putih semua gitu. Dan mereka tuh kayak berdoa gitu loh. Oh, kayak support Iya. dari jauh gitu. Iya gitu loh. Di situ karena ketiadaan kemampuan lagi gitu. Dan mereka ini lagi di kayak ibaratnya tuh kayak lagi kayak ada sebuah kejahatan besar yang akan ya mencoba untuk ngancurin mereka lah ya. Di situ. Nah ini maksudnya ini gue gak tahu part bagian ini gue jujur agak baru ya. Oke. Pertahanan terakhir sih. Oh, gue paham sekarang. Bener kata lo, Ben. Pertahanan terakhir adalah duduk diam dan berdoa. Itu gue ngerasain pasrah di hatinya waktu itu. Kayak udah di masa akhir gitu Di ya. saat ketidakmampuan antara, you bayangin aja orang-orang The Monster paham tentang sihir dan mereka mengubah cuaca dan suasana. Di situ. Itu udah full chaos. Di situ. Gunung Goblin itu di mana ya? Hah? Gunung Goblin. 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 Di mana ya? Di Isekai itu dia main di anime itu Goblin. Tapi Goblin, berarti itu Goblin tuh ada nggak sih? Goblin tuh kalau secara pemahaman kita sekarang ya setara sama jin sih sebenarnya. Kayak Iya. tuyulnya. Tuyul. Warnanya hijau, telinganya panjang. Yang suka nyuri koin. Kata-kata enggak, jangan lo pisahin, bukan Goblin. Gunung Goblin. Itu satu kata, Gunung Goblin. Iya, satu kata. Coba cek. Gunung Goblin. Ada nggak? Di situ. Gunung Goblin. Nggak ada sistem lah. Dan nggak ada nama Goblin. Berarti ini benar kata lo tadi ya. Ini dituliskan, maksudnya dituliskan dari orang ke orang terus menerus gitu. Adanya Goblin Valley. Itu di mana? Di Utah. Gunung tapi. Utah itu apa? Valley itu kan lembah ya. Iya kayak lembah. Goblin Mountain
Goblin Mountain. Iya, kayak lembah banyak ini. Goblin Masih Valley lebih dikenal dengan Goblin Valley. banyak ini. Di ya? Utah, Utah tuh mana? Negara bagian Amerika Serikat sebelah selatan. di Dekat jauh dari Nevada. Menarik. Dia masih bentuknya lembah memang sih. Utah State Park. Lembah. Kayak gimana ya? Bukan Lembah yang ya. gersang kayak timur gitu kan. Oke, men. Ini kayak ini. Hmm. Goblin Valley. Nah, dan pada akhirnya eh doa mereka ini ya menghasilkan sebuah seal. Sealnya itu awalnya tuh dari dari bersila itu si orang universe ini punya seal, tapi seal ini makin besar makin besar. Iya, ngerti. Ibaratnya gini ya, ada sebuah fenomena dimensi. Awalnya dimensi kegelapan itu tuh dominan. Nah, terus tiba-tiba si seal ini atau perisai itu kayak membesar, Dorong. kayak mendorong Iya, sih. betul. Nah, yang terjadi kayak gitu. Bocor ya, Pak. Iya. Jadi intinya kayak ada sebuah pertarungan dimensi atau takdir tadi, ngerti gak sih? Di mana The Monster itu pengen menguasai dimensi atau takdir di mana kita berdiri gitu. Iya. Nah, terus dihancurin supaya nggak mendominasi. Di situ. Karena di saat dimensinya si The Monster itu melahap mereka, yang terjadi itu adalah mereka akan keracunan. Dan keracunan pas mereka menghirup udara itu mereka tuh akan sirna gitu loh. Paham. Kayak jadi pada akhirnya jadi kayak debu gitu loh. Jadi bahkan mereka tuh akan universe bakal hancur gitu. Iya. Nah, pada akhirnya mereka tuh di titik terakhir tuh ya mereka cuma duduk diem dan mengeluarkan si perisai itu atau memanggil perlindungan perisai itu gitu. Itu berserah doang sih itu. Kondisi Iya. berserah doang. Bener-bener kayak Nah. oh iya. Makanya di saat lu nggak mampu, biar Tuhan yang ngurus. Iya. Ini kondisi let me gitu Di kata kisah ini ada hukum itu loh, hukum ketidakmampuan lo lagi. Tapi bener sih ya guys, kalau kita lagi punya masalah kita nggak mampu dan besar, selesai tuh masalah. Iya nggak sih? Benar-benar. Ini kayak sebuah scroll ini kayak ngajarin sebuah hukum kayak wah gitu. Kayak ibaratnya aja suasana cuaca itu gelap, petir segala macam tuh, angin kenceng di situ kayak tapi lu di situ kayak ya udah kayak berdoa aja gitu loh. Di situ. Tapi gue bingung juga sih, dibilang jubah, tapi jubahnya itu agak ngebentuk sebuah ada kayak apa ya, bukan telinga kayak entah kayak gue atau ini telinga kelinci atau kayak kostum itu kayak ada somethingnya gitu, ornamen bentuknya lah. ornamen gitu Iya, loh iya. di situ. Apa ya pakaian apa gitu kayak. Cuman gue gak tau kayak ada ornamennya gitu loh, gue agak nggak paham sih ini jubah apa ya. Clock sih, bukan jubah sih. Berarti clock. Clock itu apa ya bahasa itu? Kayak nih ya, Clock lu itu apa ya? Clock juga. Clock tuh itu kayak Kayak dipakai Harry Potter itu kan invisible clock kayak gitu. ini jubahnya keren loh gak? Iya. Jubahnya ini mengandung magnet, magnet. ngerti gak? Sebentar. Jadi kalau serangan itu lo pakai jubah itu, jadi kayak kepental gitu Iya, serangan. ngerti. Jadi Hitungannya gimana itu? nanti jubah keren sih. Harus kita beli di Shopee. Buat sih, Ada. jujur buat sih. Tapi kayak Berat gak bang? gue ngerasa kayak menurut teks itu, nih jubah ini bisa mengcounter serangan gitu loh. Serangan sihir kita ngomong ya. Serangan sihir. Karena ada konsep, menurut catatan itu adalah sebuah kata itu sihir bisa mengubah jadi awalnya sebuah frekuensi penyampaian berubah bentuk jadi sebuah materi atau atom membentuk senjata yang pada akhirnya nyerang si universe ini. Ngerti. Itu pola sihir emang. Ini gue nggak tahu ini masuk di zaman mana ya. Gue nggak paham ini zaman mana sih ini. Tapi ingat ya, cuaca kalau memang gue nggak tahu pemahaman di Goblin sekarang di pulau itu sekarang gimana gue nggak tahu. Cuma pasti akan punya perbedaan berdasarkan semua Iyalah. kisah-kisah ya, kejadian-kejadian gue nggak tahu. Tapi yang jelas saat itu tuh ya mereka bisa menekan si energi dimensi The Monster itu. Mereka berhasil. Ini mah emang gara-gara dia pelaku yang mumpuni. Ya. Ini mah mumpuni aja sih. Di situ. Ibaratnya ya bener sih, gue nggak tahu ya, ini scroll yang bagian teks ini ngajarin gue, kayak kita semua sih, sejatinya ketidakmampuan lo lagi adalah lo harus tunduk dan berserah dan minta bantuan Tuhan itu. Makanya bantuan itu datang, dan bentuknya itu bukan serangan ya, malah perisai untuk melindungi diri lo, untuk menekan si The Monster itu biar nggak bisa nyakitin lo. Dah, dulu. Sesimpel itu di scroll ini.
Tapi kan kondisinya harus udah sampai benar-benar kayak gitu bang. Iya. Kondisi. Ini zaman siapa sih bang? Gua nggak tahu ya zaman mana ya. Ini nggak jauh dong. Nah, setelah itu selesai, mereka tuh kayak ngambil air. Air tuh kayak air tuh gua nggak tahu air apa ya. Air di. Tiba-tiba ada air gua nggak Iya. paham. Oh, oke. Dan pada akhirnya mereka tuh Ya, Nyuci. cuci muka mereka gitu. Dari situ kayak langsung bersyukur kayak gitu. Gua tahu tuh air apa gua nggak tahu. Kayaknya banyak mata air suci nggak sih bang di dunia? Gue bingung ya, ya bisa. Cuman gue nggak paham antara, gue belum paham ya sih. Keren sih. Oh, tindakan syukur itu satunya itu. Itu orang-orang yang di belakang itu ada berapa banyak bang? Banyak atau cuma Ada kelompok doang? banyak karena ngebentuknya tuh kayak zigzag tempatnya tuh kayak ada yang nggak gue lihat tapi ke belakang lagi tuh banyak. Cuman nggak banyak banget ya. Tapi cukup banyak lah ya. 200-an orang lagi. Ya, tapi menurut teks ini ada salah satu orang the monster ada di situ. Pengkhianat. Iya. Wow. Jadi kan mereka kan kayak berkerudung semua ya, berkerudung putih semua gitu. Nah, terus di tengah-tengah itu ada yang ketawa-ketawa dalam hati. Oh. Kayak gitu. Intinya berarti gue bisa lebih jahat nih. Intinya dia ngerasa kayak dia akan harusnya bisa. Jadi gini, pengetahuan kejadian itu dianggap bahwa dia adalah pengetahuan untuk dia bisa jadi lebih kuat. Oh. Di situ. Ya, ambisinya ada Di situ. Nah, di situ The Monster ngeliat, wah ada reinkarnasi kejahatan yang akan gue munculin lagi kalau kayak gitu. Oh. Untuk gue Ada bibit ya. Iya sih. Gue akan kalau gitu gue akan membisikkannya dengan pengetahuan dan pada akhirnya gue ambil tuh kesadarannya dia. Intinya dia The Monster, ya. The Monster ini lagi ngenyeting nih orang gitu loh, untuk ketagihan pengetahuan, membuat dia untuk menjadi wow, dan pada akhirnya di titik frekuensi yang sama di situ dia langsung nyaplok kesadarannya. Lu cuman alat. Di situ pada akhirnya kesadarannya diambil The Monster ngambil alih cangkangnya. Jadi sebuah jebakan Batman di situ. Kayaknya bahayanya pengetahuan ini. Konsepnya. Ngerti kan? Bahayanya pengetahuan. Jadi dia diasupin makanan, malah dia senang dengan Yang- aku akan jadi sesuatu yang besar gitu. Makanan yang emang dia inginkan. Dan pada akhirnya tuh sampai frekuensinya sama, The Monster baru ngambil dia. Karena di saat itu belum cukup, The Monster itu belum Nggak bisa. ngambil dia. Gak mampu. Iya. Dan The Monster nganggap itu, ya oke lah, inilah kelahiran kejahatan kembali nih. Bibit utama. Untuk next time gitu. Ngerti kan? Ngerti. Dan itu bahaya banget sih bang. Maksudnya itu sesuatu yang memang bahaya untuk kelompoknya juga. Ya itu. Bibit utama banget nih. Drama semua sih. Ini kebodohan yang dimaksud dengan kebodohan yang menjadi kejahatan kan. Sebenarnya dia tuh nggak tahu. Sebenarnya dia tuh ada jadi calon untuk dikorbankan ngerti Dari nggak sih? sisi ambisi sih. Bibit ambisinya kuat berarti. Iya di situ. Oke. Diluasin dong, masa nggak ada ketemu sama Prophet? Hah? Nggak ada ketemu sama Nabi? Ini ajarannya Gua siapa? tuh nggak tahu nih siapa. Ini siapa maksudnya? Maksudnya zamannya siapa? Iya, mungkin ada clue Nggak bisa di-track banget. dari kondisinya. Kondisi di zaman apa tuh? Gue curiga ini Zoroaster. Masih ada fase di Zoroaster sih. Jauh banget tapi kalau Zoroaster ke Amerika. Iya, jauh banget. Balik lagi kan catatan peninggalan Kan- semua. Iya. Kan itu di Amerika, nggak tahu waktu itu apa Iya, nggak? iya. Apakah waktu itu Amerika? Karena gini ya, terlalu supranatural energi banget gak? Ibaratnya antara atom di dunia saat itu ya, di dunia ini ya, di kitab Hasta, bukan Hasta, di scroll naga ini menjelaskan tidak ada batasan antara energi dan atom itu sendiri kan. Tidak ada Ngerti? batas. Antara energi dan Berarti dia bisa berarti kalau kayak gitu, energi bisa memanifestasikan materi baru. Iya kayak gitu, udah di fase itu. Hebat. Udah, lu bayangin aja ini udah udah lama. bukan perang, ribut yuk gitu loh. bukan perang materi ya, maksudnya udah Bukan fisik, bukan fisik ya. udah perang antara Energi. antara sebuah energi bercampur materi, bercampur dengan frekuensi.
Dia ini real. Ini terus. Di situ ngerti gak sih? Tapi ini masuk banget, ngerti gak sih? Bahkan lo bayangin aja di saat sebuah dimensi dia kalah, universe kalah sama The Monster, bahkan dia jadi abu frekuensi dong. Ya, Ngerti gak sih? gue paham. Oke nih, thank you nih Faustina nih. Untuk Goblin Mountain sendiri kalau carinya itu nggak secara harfiah doang sih harusnya. Aku cari di beberapa literatur, ini salah satu yang intriguing itu ada satu tempat di Skotlandia di wilayah Inggris, namanya Benvenue. Nah, Benvenue ini terletak di wilayah namanya Trosach, itu Scotland bagian utara. Dia lokasinya di dekat sebuah danau yang besar yang disebut Loch Catherine. Dan gunung ini terkenal di legenda Skotlandia sebagai gunung para goblin karena memiliki asli Coire na Yurisgan, yang berarti kori atau lembah para goblin. Dan folklore dari Skotlandia menjelaskan bahwa ini adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Oke. Mau maksudnya di sini antara dunia materi dan dunia Ya, banyak portal. ngerti gak? Ya, mitologi Eropa itu, mitologi Inggris. Semua emang rata-rata ke arah situ. Goblin, elf. Jadi di fase itu nggak mengenal batasan. Di situ mengenalnya adalah hukum dan pengetahuan, ngerti gak? Jadi emang Yes. era penyihir utama. Ini tahun berapa? Maksudnya eranya siapa sih ini? Mas nggak ada itu banget, nggak ada track banget. Ini gue pikir gak ya, awalnya memang ini sebuah cerita doang kali, cuman tiba-tiba ada sebuah teks ya yang membuat gue agak berpikir ulang gitu loh. Pemahamannya ada di bangsa Mesir aja itu ada simbolik piramid. Ini simbolik. Cuman yang gue paham di sini, mereka ini kan lagi ngelakuin sebuah ritual. Nah, ritual mereka ini mengacu kepada yang mereka sedang lakukan yang di zaman itu, ngerti gak? Seolah kayak ini lebih pemahaman ini lebih tua daripada Mesir itu Piramid sendiri. Mesir. Gitu loh. Nice. Bukan piramidnya ya, tapi pemahaman orang Mesirnya ya. Oh, Nih, karena gue belum tahu, bisa aja piramidnya lebih tua, bisa aja. Tapi gue nggak tahu nih. oke. Gitu. Jadi pemahaman yang masuk atau pemahaman yang udah dari awal loh di Mesir memang dari mereka atau Intinya, Mesir udah berdiri dulu Mesir baru masuk. udah berdiri dan mengadopsi pemahaman dari situ. Oke, Oh. oke, berarti ya gua ngerti. Iya, berarti Tuan Mesir jatuhnya kan tetap. Hah? Berarti Tuan Mesir tetap kalau gitu kan. Maksudnya Mesirnya udah ada, Mesir udah ada. tapi pemahamannya iya. Mesir, Iya, pemahamannya itu baru masuk. pemahaman mistik. Enggak, bukan baru masuk, jadi pemahaman yang ritual yang mereka lakukan. Iya, pemahaman Mengadopsi mistikal dari Mesir. zaman si Heeh. orang Si ini, orang ngerti yang- nggak? Iya. Seorang Yang orang ini. orang-orang Ini aku tambahin deh. Oke. Kalau dari itu pencarian yang lanjutan dari tadi itu ada beberapa monumen di Inggris Raya yang usianya diketahui lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Salah satunya ada West Kennet Long Barrow yang lokasinya di Wiltshire. Itu adalah gundukan berupa seperti piramid gitu atau mound. Iya. Ini digunakan oleh masyarakat awal-awal zaman batu muda atau neolitik. Di situ ada beberapa rune atau simbol-simbol gitu. Rune? Iya. Simbol kan? Iya. Wah, berarti Benar tadi. Ada simbol-simbol gitu. Terus di situ emang di dalam mitologi Inggris dan Irlandia sendiri itu punya tradisi-tradisi yang memang mirip dengan Mesir, seperti mengenal penanggalan summer solstice, terus ada autumn equinox, sampai ada Yule atau winter solstice. Itu dari situ juga mengenal perhitungan zodiak dan perhitungan perbintangan yang mirip tapi cuma beda istilah aja, serta dewa-dewi. Jadi Inggris nggak jauh dari Mesir gue gunanya. nih, berarti yang di Inggris itu lebih tua, pemahamannya lebih tua daripada Mesir kan? Mesir. Kalau dari sini ada, tapi yang lebih famous, lebih tua dari Mesir itu yang diakui arkeolog adalah peradaban Sumeria di Irak, Iran, sama peradaban di Göbekli Tepe di Turki. Enggak, maksud gue gini, yang tadi berstatement di awal, yang gundukan tadi soalnya lebih tua, Ya, umurnya lebih tua dari piramid Giza yang di Mesir. ya kan? Mm. Dan di situ ada rune, simbol-simbol. Kan? Iya. Ya udah. Kita cari dulu pelakunya deh, Bang. Hmm. Mendingan kita dulu pelakunya. Biar bisa mereka gampang. Ini kayak menjelaskan sebuah hukum, nggak? Ada hukum, ada balik lagi ya. Semua sudut pandang sejarah spiritual, dia menceritakan sebuah sejarah, tapi sejarah itu harus diberi secara ada hukum loh di situ yang harus lo taatin, bahwa semua ini sistem. Di saat lo ketiada kemampuan, lo berarti harus berserah, tapi sambil doa ya. Di situ. Karena kenapa gue bilang ada beberapa
kostum mereka ini dalam kondisi kekeosan, berarti ada sebuah usaha perang sebelum itu, ada perang Iya. dulu, ngerti nggak? Bang. Jadi ada fase di mana kayak mereka ini sudah menghadapi sebuah kondisi berat dan ketika Terpojok. kemampuan terpojok gitu. Itu akan terjadi terpojok di universe itu akan terjadi sampai di titik terendah gitu. Titik Berarti terendah. bukan nggak ada proses ya bang, tetap ada Iya, proses tetap ada yang proses. udah mereka hadapin dulu tuh. Iya, Jadi ngomongin klimaks kan. iya. Mm-mm. Emang bener sih bang. Senjata terbaiknya universe atau senjata apa ya, kartu as terbaiknya lah ya. Berserah. Kali itu bener gini bro. Cuman dengan syarat ada pergerakan tadi ya. Udah Sebelumnya usaha ya. Ada usaha ya. Gimana Bukan mau berserah kalau ada usaha itu? itu Perang menyerahkan Pasrah, diri. itu Itu pasrah. menyerahkan diri sih sebenarnya. Menyerah itu. Bukan berserah gitu. Beda. Menyerahkan diri ke the monster udah gitu. Give up. Ini di catatan ini dikatakan kalau sempat universe kalah, hukum aturan itu banyak yang berubah dan akan mengguncang kosmik di situ. Ngerti nggak? Iyalah. Di situ. Dan di situ pada akhirnya baru si penguasa atau tuan ini menghakimi the monster langsung. Di titik- Kalau universe disitulah, kalah. iya, universe kalah. Hmm. Otomatis di situ ibaratnya tuh Tuhan langsung yang akan menghantam si the monster itu. Gue paham. Oh. Gitu. Hmm. Dengan kesombongan si the monster ini. Iya, gue paham. Ini hukum orang yang terzolimi dibantu Tuhan. Oh, iya. Oke. Ya paham. Dan disitulah seolah-olah ya dicatat the monster tuh bahwa baru paham bahwa dia itu tiada ada apa-apanya nih. Ngerti gak sih? Kayak ibaratnya tuh kayak ibarat gini, setelah ada di catatan kecil itu, disitulah the monster tuh kayak ngelihat ibaratnya lu tuh cuman kayak analogi ya. The monster tuh kayak ada sebuah penglihatan ngelihat ke atas, di situ baru sadar dia itu cuma sel di tubuhnya. Iya. Analogi kayak sebuah sel atau Sebuah bakteri titik doang. di sebuah penguasa, ngerti gak? Nah Yang di situ akhirnya dia sadar dan di situ langsung dia kayak tunduk dan balik menjadi keharusannya, ngerti gak sih? Iya, lebih kecil lagi. Setelah dia tahu Tuhan itu apa. Oke. Oh, iya, Ibaratnya gitu. Yakin sih gue. Tapi sejatinya memang ya orang-orang the monster ya biasanya sadar di saat dia tahu lawannya kuat dan tiada batasnya, di situ akhirnya dia ngalah. Mundur. Ya kan? Berarti selama ini the monster itu nggak tahu. Iya, dia nggak tahu apa yang Dia merasa ya udah gue yang berkuasa gitu. Iya, orang-orang yang jadi alat the monster nggak tahu sebenarnya yang dia lawan itu apa dan yang dia lakukan itu apa. Tapi kasih adik ya semua. Dia itu lucu banget kayak Terjebak. ibarat gini, keangkuhan lo dan lo pas lihat sebuah kenyataan bahwa lo itu dia nggak ada apa-apanya, gimana ya kita ngomongnya. Kayak ibaratnya kosong. Kita hanya sebuah teks doang di sini. The monster tuh kayak kosong gitu. Berarti ini pernah kejadian, ngerti gak sih? Iya, ini omong sendiri. Di scroll menjelaskan bahwa sebuah ada pernah kejadian gitu. Gue nggak tahu dia tahu dari mana gitu loh, teks ini. Tapi gue rasa ini terjadi bukan di saat itu ya. Cuman dahulu kalanya lagi, ngerti gak sih gak? Dan itu catatan dari Iya, Si gitu. Kalau Night sempat Templar terjadi, itu. mereka tuh jadi kayak ada catatan yang sudah terjadi lama lagi, Iya. kan, ngerti kan? Iya. Bahwa kebodohan kayak, lu tau nggak tatapan orang bodoh ngelihat ke Gue atas, ngerti. bahwa oh lu cuma ekspektasi doang. Kesombongannya dulu lantang kan. Langsung ya udah gitu lah. Di situ akhirnya dia berdamai dengan universe tanpa diminta. Nanti langsung tahu diri gitu. Ayo udah, Give up. gue tau batasnya ya. Ngerti kan? Ini sama banget sama kisah penciptaan nafsu sih. Anjir. Percis sama ini. Dihancurin ego dan Iya, kesombongannya. dengan cara memperlihatkan pengetahuan doang. Enggak. Ya lah. Kayak ngerti kan? Di situ. Iya sih. Oke. Ya dia takluk nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti sejatinya bagi kalian yang punya unsur the monster tinggi adalah lo harus tahu pelajarannya bahwa dunia ini nih ada sebuah sesuatu yang besar yang nggak bisa lo akan rusak.
gitu loh. Lu tuh hanya melawan sebuah kondisi ya, universe atau orang baik aja sih sebenarnya. Lu bukan lagi ngelawan sistem sih, lu lagi ngelawan orang yang ya bagian dari part terkecil dari sistem itu doang, tapi bukan sistemnya yang lu lagi lawan, ngerti gak sih? Di situ. Nggak bisa ngelawan Mungkin sistem. tersesatnya tuh definisi tersesat total sih itu. Di situ. Dia nggak sadar lagi ada di dalam tangan lu, Bang. Lu lihat pernah lihat muka Kekuasaan. orang bodoh terus sadar, orang bodoh yang baru sadar. Nah itu loh tatapan si The Monster tuh kayak gitu gitu. Lu tau bakteri kan nempel di sini, soalnya kayak gitu tuh. Kayak analoginya kayak gitu. Ini analogi ya, bukan Tuhan tuh ada gimana gimana ya. Iya, Bang. Kayak sebuah analogi, lu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Beda kebesaran. Di situ. Ya, Di situ. Dan pada akhirnya pengetahuan itu membuat sebuah kengerian, ketakutan. Dia langsung kayak, dia yang tadinya dia menindas universe, kayak dia ngembaliin universe itu sendiri. ya. Better kayak gue usah tahu. Benar. Makanya dibilang egonya jadi turun gak? Iya. Karena tahu. Oh ini kisah agak aneh juga ya. Gue baru tahu sih. Itu ego. Kisah ini jadi konsep sih Bang. Iya sih. Ini Pola kehidupannya ya. Setelah lu tahu, ego lu akan berkurang sih. iya sih. Ini benar-benar persis sama kisah penciptaannya apa akal dan nafsu. Teman-teman bisa cek. Jadi ada catatan di sini kayak kebodohan itu akan membuat lu jadi jahat. Di situ. Iya. Perspektifnya dibalik dari pembahasan kita Yang tadi. Ketika sih. Berarti kan dia gara-gara dia nggak tahu dia jadi jahat kan. Iya. Coba kalau dia tahu dia nggak akan jadi jahat. Ya. Ketidaktahuan atau kebodohan itu Iya, akan membuat karena ada sebaliknya. hukum, ada aturan. Iya. Karena dimensi kita pembahasan kita kecil ya tadi. Makanya kita bilang tadi beda kan. Iya. Ya tadi kita pembahasan tentang kenapa Nabi turun. Iya. Sebenarnya gitu. Di situ. Nah, jadi sebenarnya pemahamannya guys. Jadi kalau kita ngomong keteraturan memang dia yang awal banget. Gue nggak bilang menciptakan ya, tercipta atau nggak. Gue bilang awalnya itu adalah keteraturan, bukan universe. Ya, dari keteraturan ini muncullah The Monster baru universe. Oke, Jadi yang lalu. yang diciptakan itu adalah The Monster dan universe. Ya, paham ya? Ya. Jadi bukan tiba-tiba universe. Enggak, lo kalau bilang universe itu bukan keteraturan. Enggak, gitu loh. Beda nih kita ngomong. Itu perintah itu. Keteraturan, Order. hukum, aturan tuh ya Tuhan itu sendiri, ngerti nggak sih? Baru melahirkan The Monster, baru universe. Pokoknya itu. Makanya di saat sebuah keseimbangan datang, Tuhan itu ada. Jadi sesuatu yang nggak seimbang ya apa ya? Maksudnya di saat kita berdoa dengan ketakutan, berdoa dengan kebencian ya nggak bakal masuk, ngerti nggak sih? Jadi kita di saat kita meminta bantuan Tuhan itu kita harus tenang gitu. Harus seimbang walaupun kondisinya berat ya kita tenang tetap. Di situ baru nyampe ke frekuensi Tuhan itu sebenarnya. Karena tenang itu berarti kita percaya sama Tuhan. Menyatu dengan frekuensi yang sama, ngerti nggak sih? Mereka tuh kan doanya tenang, doa tenang. Nah, mereka tuh lagi membuka kunci sistem. Jadi pada dasarnya adalah ketenangan dalam berpikir, ya berperasaan dan berperilaku itu membuka sebuah kunci sistem di situ. Cuman kalau kalian cuma berpikir tenang tanpa usaha, ibaratnya nggak ada energinya, jadi nggak bisa juga. Jadi butuh energi dan frekuensi kan. Tetap ada perhitungan ya Bang. Gerakan itu adalah energi kan. Ya. Nah butuh energi dan frekuensi yang sama, baru bisa kunci itu kebuka. Gue ngerti sih. Jadi tanpa ada gerakan atau melakukan terlebih dahulu, cuman hanya berpikir tenang, itu gagal. Oke. Tapi di saat ada pergerakan dan pada akhirnya ada ketenangan, itu baru benar. Jadi ada gerakan atau energi, baru ada frekuensi ketenangan. Itu baru memunculkan sesuatu kunci yang pas dengan sistem. Baru bantuan datang. Gitu. Cuman banyak orang kan nggak percaya ya. Bang Adam mah ngomong doang gitu. Masa iya kayak gitu bisa terjadi? Nyobain aja belum, gimana lu percaya gitu? Cobain dulu gitu. Banyak orang yang cuman berpikir bahwa dia tenang aja Bang. Karena berpikir gini, dong. Karena banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang habis ngedenger sebuah statement spiritual, supernatural atau pemuka agama gitu.
mereka habis pulang dari sebuah pengetahuan gitu. Terus dia berpikir, oke, gue akan positive thinking gitu, gue akan tenang. Dia pikir dia udah ngebuka kunci gitu loh. Iya, Nah, kesalahan berpikir dia itu di situ. Harusnya kan gue bilang ada yang namanya energi. Energi ini harus dinetralkan dulu selama 40 hari. Hmm. Udah dia netral, baru tenang, baru memunculkan si kuncinya, ngerti gak sih? Oke. Jadi jangan pernah berpikir habis lu pulang dari sebuah tempat untuk atau nonton gitu ya, tempat atau nonton pengetahuan, terus tiba-tiba lu tercerahkan dan dapat berkah. Kayaknya nggak sesimpel itu. Lu salah jalan, salah paham gitu. Apalagi orang-orang pengen cepet langsung tersadarkan gitu. Kayak gimana ya caranya kita ngomong? Butuh waktu ya Bang untuk Iya, mempraktekkan tetap butuh itu, mengusahakan itu dulu. Iya, jadi jangan pernah berpikir, pokoknya gini ya. Kalau lu cuman tahu, tapi outputnya nggak ada, lu salah guys berarti. Ya. Karena di saat lu tahu, lu bener, outputnya berkah atau perlindungan itu, atau jalan keluar itu. Kalau lo nggak ada, ya udah. Tapi ini dengan kondisi energi dan frekuensi netral, tidak dikondisi dengan penuh kegelapan dan data-data lo rusak. Lo harus cari jalan untuk menetralkan. Netral dulu. Gila, banyak buat jebakannya. Bahkan di level itu aja jebakannya tinggi banget. Buset. Enggak. Ya, ya, cuman nggak tahu ya mampu tidak dipraktekkan secara konsep sih. Ini berat. Ini harus dieksperimentalin buat masing-masing orang sih. Butuh waktu soalnya untuk mempraktekkan. Kita cerita ada sebuah tanda di tempat ini. Elit global itu kayaknya ngasih gue nggak tahu elit global atau orang ya, gue nggak tahu. Ada sebuah tanda di tanah itu, harusnya sebuah tanda kayak bentuknya kayak batu lisan kayaknya. Ada sebuah batu satu gitu. Gitu. Panjang. Iya, di situ. Dan di situ tuh dingin banget, anginnya sepoi-sepoi. Kayak pas lu di situ tuh ngerasa kayak di situ tenang banget. Kayak ibaratnya gini ya. Suasana di sana tuh kayak abis sebuah pertikaian besar dan di situ ada kedamaian gitu. Itu yang gue tangkap. Lu berdiri di situ tuh kayak, ya lu akan langsung tidur di situ bahkan. Sakingnya, menurut catatan itu, tempat yang benar ada di saat lu berada di situ. Lu ngerasa nggak ada kewaspadaan dan lu langsung apa yang tidur gue di situ. Gue ngerti. Tuh tempatnya enak banget di situ. Kayak ada sebuah bekas pertempuran luar biasa dan akhirnya lu damai gitu. Nah di situ. Ciri-cirinya itu, tempat itu adalah di saat lu berada di situ lu ngantuk dan pengen tidur. Ya itu. Nggak ada kewaspadaan. Paham gak? Itu seperti halnya lu nemuin sesuatu yang sudah selesai. Ya sama kalau itu frekuensinya berarti. Scrollnya cukup di situ dulu kali ya. Iya. Kalau kepanjangan takut nanti membosankan. Masa sih membosankan? Ini kan cerita satu bang, cerita dua. Coba cek lagi. Takut berat Yeah. buat yang terima. Pokoknya gini ya, silakan eksperimentalin buat kalian. Gue nyadarin diri gue dulu. Gue lihat dulu ya, gue ngintip bentar. Banyak loh. Masih banyak. Gila. Ini Masih panjang kan? ini gue nggak akan pernah tua sih ini. Nggak akan pernah tua. Maksudnya gimana? Soalnya di sini Selesainya. dituntut untuk harus cari pengetahuan. Jadi kayak tua itu apa sih? Hidup abadi dong. Zaman Adam gitu. Ini terlalu banyak pengetahuan sih. Dari ini ada gunung ini, kayak ada judul-judulnya gitu. Kayak ini bagian ini kayak di sini. Berarti harus sering-sering. Kenapa disebut Ra? Sering. Iya di sini. Apa? Kenapa disebut Ra? Ra. Ra gitu. Oh, Ra. Gitu. Sejarahnya Ra itu ada. Wah menarik banget sih itu, jujur. Di sini ini catatan gini, bisa dibilang ini catatan orang-orang universe sih sebenarnya. Iya. Bisa dibilang. Itu mah udah sama-sama tahu. Iya, tuh. Berarti gue juga harus nyatet di sini dong kalau gitu. Ya mau nggak mau, penelitiannya kan update. Ya. Kan legacy. Lu Ini kan bikin scroll juga. Sebetulnya. Coba lu bisa nulis nggak di situ? Catatan patah hati gue taruh sih. Nggak ada. Nggak penting. Itu konyol. Oke lah guys, kalau gitu. Ada value apa di catatan patah hati lu? Terus tadi kebodohan masa lalu gitu. semuanya bagus, kok ini ada orang curhat.
Tiba-tiba Bang Adam nulis Kita bayangin sebuah the next nanti, the next orang-orang gitu kan. yang ngebaca scroll. Bagus, kok ini agak yang aneh. Wah, nggak penting. Kok ada gambar hati coret-coret Semua ya. nggak penting semua. Ada kapal, ada simbol kapal gitu. Kayak ada ini cerita-cerita yang ya ada ceritanya agak-agak hewan-hewan di dalam laut. Wih, serem zaman dulu kayak lebih seram sih daripada sekarang kayak. Apa yang Zaman dulu. Nah, ngebedah lo tau nggak masih yang gue pernah kan waktu di channel yang lama ada kayak belut. Oh iya, Itu tuh iya. apa? Itu ada di sini nih. Itu apa? Ada penjelasannya. Entar dulu nih bang. Gue buka lagi PR lagi. Ya udah kalau gitu. Oke guys, gue sampai Kok udah? Kok udah? gue cukup guys. Bentar gue lapar. Ayo kita bedah belut Bang. Jadi udah makan lanjut lagi. Oke, gue harap kalian bisa diajar pengetahuan ya supaya juga menghibur, supaya ini menghibur dari sudut pandang spiritual supernatural sih. Biar pada akhirnya lu berdamai dengan hiburan ini nggak? Oke, Yang Tim. mau menganggap hiburan ya hiburan. Ya. Tapi kalau bisa mendapatkan value dari yang tadi kisah yang ada di scroll itu lebih baik lagi karena di situ kan ada value yang kita dapatkan ya, bahwa di saat kita udah berusaha dulu ya guys, udah berusaha masih dalam kondisi terpojok atau diserang atau apapun itu ya, setelah berusaha sebisa kita, habis itu kita berserah dengan jangan lupa berdoa dalam frekuensi ketenangan itu. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya pikiran tenang doang ya, tapi harus ada energinya. Energi itu didapat dari konsep gerakan. Udah usaha soalnya, Iya. udah usaha sampai titik Nah. kemampuan kita, Iya. gitu ya Bang ya. Ya, tetap usaha yang benar ya, bukan usaha yang Curang, jangan. jangan salah itu MBG juga. gimana? Hah? MBG gimana? MBG lagi dibahas. Mana? Kurang dapat di situ kan. MBG yang ada lagunya itu. Betul. Gimana kalau kita nyanyi aja? Jangan. Malu gak? Malu gak jujur. Oke, kalau gitu dari gue cukup sih. Oke, dari Arga mungkin ada mau nambahin? Terlalu perasaannya pas aja ya. Ya. Perasaannya pas aja udah itu doang sih. Gua Tapi gimana ya? Tadi abis dengerin kisah ini memang langsung ada ketenangan Nggak sih, ada penolakan, Bang. nggak Iya. ada penolakan. Makanya gue bilang energi itu juga harus dianalisis, ngerti kan? Di saat sesuai dengan hukum aturan yang lo tahu kan berarti ini aman. Iya, iya, iya. Berat gak jadi posisi filter kayak gue? Nggak sih? Iya, Ada yang iya dulu disampaikan tadi ya. ya. Ada juga yang nggak disampaikan sama gue gitu. Cuma kan Nanti di belakang aja ya. ya itu intinya. Harus di bedah lagi ya Bang, berarti kalau Intinya guys, balik lagi yang gue sampein, dunia ini sistem, ada sistem. Lo nggak ngikutin sistem lo chaos, lo ngikutin sistem lo harmoni, hidup lo aman-aman aja, fine-fine aja. Iya, Gitu. iya banget itu. Pokoknya di situ. Dasar kalian aman dan ya beda kasus lagi di saat Tuhan mengangkat lo menjadi sebuah alat untuk sebuah proyek, itu beda lagi kasusnya. Kayak kondisi ini nih, Iya. ini mah perang kan, berarti diserang gitu. Iya, udah konteks perang, konteksnya. konteks diserang. Tapi berat juga, maksudnya kayak gue dapetin kayak gimana gitu. Gue nggak bisa berkata-kata gue. Ini never ending war sih bang. Berarti di kapan tahu itu perangnya? Hah. Gak pernah selesai. Ini kontekan buat kita yang kerja di warrior sih, ngerti nggak sih? Dan gak ada legacy Karena yang bener buat Di depan juga akan ada yang seperti ini lagi kan, maksudnya serangan besar dari The Sama Monster sih. lagi gitu. Iya. Sebenarnya ya bisa dibilang The Monster itu ada banyak sih. Iya makanya. Maksudnya ada banyak Iya makanya. alatnya atau The Monster The monster ini. oh, oke. Betul. Jadi ada banyak dimensi ya Bang ya, Nah, yang iya. ada monster. Tapi ya, kalian harus pahamin, kita tahu dari scroll ya. Mm-mm. Gue nggak tahu, belum gue bedah dari kitab astral nih. Cobain validasi. Si kondisi itu. Gila. Kondisi ini, Iya, karena ada kondisi beberapa ini. statement yang agak apa ya, agak berat banget gitu. Gue harus validasi lagi, ngerti gak sih? Kayak contoh, The Monster itu tuh ada banyak, Oh, itu dari situ tadi statementnya. ngerti ya? Nah itu gue cari lagi nih. Oh. Berarti kan kita Gak satu sumber ya. kita pikirkan sebatas itu doang. Cuman, Ternyata banyak, Oke. ngerti kan? Iya. Yang 1 banding itu lagi, banding 9 lagi. Ngerti di situ. Oke, intinya Dan mm-mm. ya intinya kayak gitu lah. Iya. Dan juga kan berarti di kisah tadi juga ada yang dari sekumpulan orang itu ada bibit lagi kan. Ini berarti dimanapun kita berada tuh pasti ada ya Bang ya. Pasti ada Si satu bibit yang ini. kerok dulu. Pasti ada. Ada. Oh. Sistemnya emang dibuat kayak gitu. Jadi- Cuman Menghendaki. Cuman sedih, cowok. Sedih. Lo berekspektasi, lo bakal jadi something yang wow. Tapi pada Ya, akhirnya kesadaran lo udah ambil dan lo jadi Malah- cangkang. Iya. Peralat doang. Contoh, gue jadi inget, sorry ya, kita ngomong ingat jadi Sumanto lah. Sumanto kan melakukan apa ya,
kegiatan-kegiatan ya, yang seperti itu. Hmm. Pada akhirnya dia jadi alat doang sebenarnya gitu, digiring untuk jadi alat. Makanya Ngomong-ngomong Sumanto, jadi kita undang ya. gue sih mau sih, boleh kalau kalian ada kontaknya, Iya. boleh ke gue mau ngirim Arga ke sana. Nggak ada. Gitu ya. Lu Laga. Tapi gue seneng sih, Oke. maksudnya dia kondisi itu ya, maksudnya di kondisi Iya. yang udah lebih baik. Lebih baik jauh. Di situ. Oke, dari gue Yaudah. cukup. Oke. Seru Kalau banget. gitu, semoga kisah tadi bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya di masa-masa yang nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan, apalagi di Konoha gitu ya. Intinya ya kita tetap selalu berusaha untuk memahami semua value yang dari kisah-kisah ini supaya kita tetap tenang guys. Berusaha lalu tenang. Tapi gue agak ngerinya satu lagi ya. Sebenarnya waktu cuaca itu, banyak cuaca yang hitam petir itu, gue ngeliat di bawahnya itu banyak manusia tanpa kesadaran jalan. Iya, gue Tadi? ngerti. Iya. Oh, Iya. Lu bisa bilang sebut itu zombie, pemahaman kita kan zombie ya. iya. Jadi kayak ada manusia tanpa kesadaran yang beringas. Cuman gue nggak bilang itu zombie ya, cuman kayak zombie. Ya udahlah guys. Tapi chaos banget bang berarti itu bang. Iya, sisanya cuma itu. Udah mau jadi abu, terus ada zombie Mau lagi. ngelawan gimana? Udah nggak bisa, sulit. Di situ. Oke lah kalau gitu, Ya udah. cukup guys. Oke, dah. thank you. Dah. Bye.